Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Aldi Prasetyo dengan NPM 2478-2019 dari Teknologi Rekayasa Internet 3A, 4A sekarang. Nah, di sini saya akan melakukan pelaku hands-on tentang chapter 5, yaitu Lab Configure Virtual Machine System Disk. Nah, di sini itu kita meng-create and configure block-based storage structure for version application data use case. Nah, jadi kita atur adalah create the instance with the internal disk, create a data volume and attach it to an instance. Yang ketiga itu create a snapshot, transfer volume and confirm that the transfer was successful. Kita start dulu. Sebelum kita mulai, kita start dulu labnya. Kita tunggu. Nah, in the student the workstation machine sudah kan. Nah, kita show saja di sini. The operator 1 berarti kita masuk sebagai operator 1 production project create and the flavor view ethermal. Oke. Jadi kita diminta membuat itu RAM-nya 248 atau 2 GB, disknya atau penyimpanan itu 10 GB, ethermalnya 5, view GPU-nya 2. Nah, ini lagi start, kita tunggu sampai sukses semua. Nah, di sini multitation ini kita masuk sebagai operator 1. Oke, kita tunggu sukses semua di sini. Sembari kita tunggu, kita gede-gedein dulu biar enak ngeliatnya. Oke, kita tunggu. Tunggu sukses semua. Nah, ini sudah sukses semua. Sekarang kita masuk ke dalam operator production 1. Operator 1 production, Mas. Nah, sini kita sudah masuk ke dalam operator production, operator 1 production. Lalu kita melakukan create the flavor. Kita open stack flavor create. Kita create dulu flavornya, yaitu RAM-nya 248 seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Yang kedua, itu kita buat disk atau penyimpanannya itu ada 10 GB. Lanjut kita ethermalnya itu 5 dan VCB-nya itu 2. Lalu public ethermal JSON. Nah, ini kita membuat file outputnya itu JSON. Oke, kita tunggu dia memproses. Nah, kenapa dia selalu gini kalau punya saya? Flavor with the request already exit. Tidak ada dia. HTTP 409 request. Oke, udah jadi nih already exit. Lanjut kita yang kedua, yaitu as the developer 1, berarti kita keluar dari operator 1, kita masuk ke developer 1, membuat, kita masuk dulu deh. Nah, ini kita udah masuk ke developer 1, kita buat flavornya itu, langsung kita saja kita open stack, create server create, membuat servernya, dan kita flavor review ethermal. Lanjut kita buat image-nya Rahel 18. Kenapa image-nya Rahel 18? Enggak Aldi 8. Rahel 8. Network production network 1.
Lalu key name-nya itu key repair. Sudah, lalu kita write production pada JSON. Bisa nggak ya? Mudah-mudahan bisa lah. Kalau dia nggak muncul juga, tunggu dia membuat. Waduh, agak lama ini kalau dia kayak gini. Stop. Karena ini buat panjang. Oke, selanjutnya ntar kita akan membuat find and available floating IP address and available floating IP address it not attracted to a port. Nah, udah jadi nih, udah sesuai nih. Langsung saja nih kita open stub, kita cek portnya null enggak dia. Flexing di portnya null flexing. Nah, portnya null sesuai sama ini portnya null. Lanjut itu kita server add server add, kita masukkan namanya servernya, floating IP-nya. Oke, kita tunggu dia meng-create. Oke, di sini sudah no floating IP for. Oke, lanjut aja lah. Biarin. Mungkin kayak yang tadi sebelumnya. Kita login SSH. Nggak mau ya. Login SSH. Kalau login SSH nggak mau. Ini kan tadi udah. Nah, ini. Nggak bisa. Lanjut. Apa pakai IP yang di sini ya? Kayaknya ya benar. Server 5. Ini pakai IP yang di sini, guys. Sabar, sabar. IP yang di sini production network kan? Product floating IP address. Mana floating? Oh, yang ini coba. Kayaknya ya 172.25.250.171. Ya kan? Harusnya ya. Nah, jadi nih. Jadi, oke, di situ tadi solusinya ya. Solusinya di situ. Kita sekarang masuk ke sini user 172.25.250.171. Nah, masuk nih sebagai cloud user production server 5. Langsung kita sudo muncul sesuai sama ini 5 GB, videonya 5 GB. Lanjut kita ke verifikasi internal. Kita div minha. Nah, muncul sesuai sama yang di sini, sama logout kayaknya. Oke. Nah, selanjutnya itu kita langsung ke yang keempat. Itu kita keluar dari situ, keluarnya gimana? Exit. Nah, sudah exit di developer 1, benar developer 1, lalu kita create OpenStack volume. Kita membuat ini 1 GB, kita buat 1 GB.
volumenya, lalu size-nya itu size 1 production volume 1. Oke, kita tunggu hasilnya, kita tunggu prosesnya. Nah, ini use the OpenStack volume grid, ini gridnya production volume. Oke, sudah jadi ya, sudah jadi. Lanjut kita yang kedua, 4.2 yaitu write the status production volume. 1 to change the available. Kita cek nih available nggak dia. Cek statusnya available nggak, nama sama status. Nah, production volume 1 statusnya available ya, sesuai ya. Selanjutnya kita 4.3 yaitu OpenStack server, menambahkan server volume. Oke. Lanjut kita production server 5 volume 1. Nah, oke sudah. Selanjutnya itu kita ke 4.4 yaitu OpenStack volume show. Kita show, coba kita show yang barusan kita buat. Sebentar kita tunggu. Nah, muncul namanya itu ya sama, muncul in use statusnya in use. Oke, sesuai sama ini. Oke, lanjut kita yang kelima. Jadi use the OpenStack server remove. Nah, udah dibuat di remove. Terus buat apa dibuat? Nah, kita ikutin aja lah perintahnya ya. Oke, kita remove volume production server 5 volume 1. Oke, kita tunggu dia proses remove. Oke, remove sudah berhasil. Lanjut kita ke 5.2 yaitu OpenStack volume create snapshot. Membuat snapshot. Nah, kita di sini membuat create volume production volume 1 production snapshot 1. Oke, kita tunggu hasilnya. Harusnya seperti ini. Nah, sudah sesuai. Creating, status creating, non-nya non 1, session 1, name-nya production snapshot 1. Oke, poin 5 sudah, langsung kita ke poin 6. Nah, poin 6 itu workstation atau dashboard. Oke, siap. Kita masuk ke Firefox. Kita dashboard, kita login sebagai developer 1. Developer 1 Red Hat. Nah, tunggu kita sudah login, lalu kita masuk ke dalam project, klik project, habis itu project production. Yang ini, yang kiri, habis itu udah sesuai production. Lalu kita masuk project volumes. Project volumes. Habis itu ada production volume 1, ada nih. Kita klik itu apa ini? Create transfer. Namanya itu kita kasih nama production volume 1. Nah, habis itu namanya production transfer 1 kan? Harusnya ya. Production transfer 1, transfer. Nah, habis itu kita download transfer credential. Save. Oke. Soal. Nah, ini ya. Lanjut, ini udah kita Windows, udah kan, save.
file udah, Windows, klik close. Nah, langsung kita masuk ke sini, ke dalam terminal, ls download. Nah, di download ini ada satu, nah, yaitu ada total banyak downloadnya 64.000. Lalu kita cek nih, cek filenya, kita cat. Terus ini kita cek di download. Lalu kita salin yang di sini. Mana ya? Bukan ini, bukan ini. Nah, di sini, nah kita salin transfer ID-nya. Transfer ID. Terus dengan .txt. Waduh, salah. Di kanan harusnya. Nah, .txt. Nah, nama filenya dia production transfer 1. Transfernya kita cek dulu. Salah. Nama filenya production transfer 1, transfer ID-nya sesuai, dan ininya AC. AC, ujungnya AC. Oke, sudah selesai. Lalu kita masuk ke dalam project, in dashboard, project, habis itu kita select resource. Close. Tunggu. Project, ini kita resource. Setelah resource, habis itu kita project volumes. Project volumes. Terus accept transfer. Mana? Accept transfer, habis itu kita masukkan transfer ID. Waduh, yang tadi ya. Oh, di sini nih, di sini ada nih. Di sini ada nih. Nah, di sini nih transfer ID-nya ini kita salin. Copy. Nah, di sini kita paste. Lalu kita buka lagi. Kita salin yang ini. Copy. Ini kita paste juga. Accept volume transfer, kita tunggu. Nah, di sini muncul nih production volume 1 successful accept. Dan ya, statusnya available. Nah, sudah sukses nih, udah sukses. Lanjut kita udah statusnya available, udah sesuai. Langsung kita coba yang ini. Coba kita grid dulu, penasaran. Nah, tadi yang sebelumnya nggak kita grid, lupa. Dan nggak kita stop. Oke, yang pertama pas, yang kedua pas, ketiga pas, keempat pas, kelima pas, keenam pas, 7 pas, 8 pas. Oke, pas semua. Cukup. Oke, langsung kita finish saja labnya. Oke, cukup sekian video hands-on dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Dari chapter 5 ini, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.